Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 jurusan Teknologi Informasi semester 5 yang beranggotakan 3 orang yaitu Napa Pimala, Zairi, dan Muladi. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi absen digital yang telah kami buat sedemikian rupa agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, dan untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan isi dari laporan yang telah saya buat. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Pada latar belakang, absensi adalah salah satu faktor penting dalam kelangsungan suatu perusahaan. Karena pentingnya absensi, pencatatan absensi karyawan pada perusahaan agar dapat melihat performa dan kinerja seorang karyawan dalam memberikan performa terbaik bagi perusahaan tempat bekerja. Perusahaan mencatat absensi agar dapat melihat hasil kerja selama kurun waktu tertentu. Karena absensi karyawan sangat penting bagi perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Aplikasi ini berbasis web, dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan juga menggunakan database MySQL. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama untuk menentukan penilaian kehadiran tepat waktu, dan untuk yang kedua untuk menentukan kedisiplinan pegawai, dan yang terakhir adalah untuk mempermudah pemantauan karyawan. Kemudian pada rumusan masalah, berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diambil suatu rumusan masalah. Yang pertama, aplikasi absen digital sebagai media teknologi untuk memudahkan karyawan. Kemudian yang kedua, penggunaan aplikasi absen digital dan kegunaannya. Kemudian di bab 2 yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Pengguna atau penanggung jawab aplikasi. Pengguna membutuhkan username dan password untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Kemudian yang B, karyawan membutuhkan username dan password untuk memasukkan data agar tidak ada duplikasi data atau peretasan, maka data yang dimasukkan harus benar-benar detail. Kemudian untuk absensi, atribut yang dibutuhkan adalah username dan password sebagai penghubung karyawan dengan absensi, atribut jam masuk dan pulang hanya sebagai pelengkap untuk berjaga-jaga kalau ada keperluan mendadak yang berhubungan dengan absensi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menjalankan aplikasi ini. Adapun kebutuhannya antara lain boleh menggunakan CPU core apa saja, hard disk minimal 500 GB, kemudian ada mouse, keyboard, monitor, kecepatan internet dengan minimal 1 Mbps, serta aplikasi Chrome untuk bisa masuk ke dalam absensi online tersebut. Kemudian untuk bab 3 bisa kita lihat ada use case diagram. Pada use case diagram di bawah dapat dilihat bahwa ada dua aktor yang bertugas dalam melaksanakan seluruh proses yang ada pada sistem. Aktor pertama adalah admin yang bertugas atau dapat mengakses form login absensi, input data absen, input data pegawai, dan yang terakhir input data user. Sedangkan aktor kedua atau karyawan hanya dapat mengakses absensi, data absen, dan yang terakhir input data pegawai. Kemudian dapat kita lihat di bawah ini adalah rangkaian bentuk use case diagram yang saya buat. Dan kemudian ada desain, merancang antarmuka pengguna aplikasi yang efektif dan efisien. Rancangan ini melibatkan perancangan tata letak, penggunaan warna, icon, animasi, tipografi, dan interaksi pengguna untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Untuk desain tampilan login, kami membuatnya seperti ini. Dan di sini desain tampilan home admin. Dan kemudian ini desain rancangan tampilan pegawai. Dan selanjutnya ada desain rancangan tampilan tambah pegawai. Kemudian yang kelima ada desain rancangan tampilan absen karyawan. Yang keenam desain rancangan tampilan data user. Kemudian yang ketujuh desain rancangan tampilan menu home karyawan. Bisa setelah saya memperlihatkan desain tadi,
kita dapat mengimplementasikan tampilannya ke dalam bentuk aplikasi yang sudah saya capture dan saya masukkan ke dalam laporan saya. Untuk yang pertama, seperti inilah tampilan form login pada aplikasi absen tersebut. Dan ini adalah tampilan form menu home, dan kemudian ada tampilan form pegawai. Lalu ada tampilan form data absen, dan selanjutnya ada tampilan form data user. Untuk pengujian form login pada aplikasi absen digital, input user dan password, kemudian klik tombol login, dan yang kami harapkan masuk ke dalam menu utama, lalu user berhasil masuk ke dalam menu utama, kemudian input username dan password, kemudian klik tombol login. Yang diharapkan gagal masuk ke dalam menu utama atau hasilnya user tidak dapat masuk ke dalam menu utama. Kemudian pengujian form pegawai. Yang pertama, menampilkan data pegawai. Yang kami harapkan adalah tampil pada halaman pegawai, kemudian hasilnya masuk ke dalam tampilan pada halaman data pegawai. Untuk yang kedua, tambah data pegawai. Yang kami harapkan adalah berhasil tambah data pegawai, dan untuk hasilnya berhasil memasukkan data pegawai. Dan untuk yang ketiga, ada baris yang belum diisi saat tambah data. Kemudian yang diharapkan ada validasi dengan hasil please fill in this file. Kemudian ada mengedit data pegawai, berhasil mengedit data pegawai, kemudian muncul pemberitahuan berhasil edit data. Untuk menghapus data pegawai, kami mengharapkan berhasil menghapus, kemudian muncul pemberitahuan atau notif pada bagian atas aplikasi data berhasil dihapus. Selanjutnya, untuk pengujian data pegawai, pilih menu semua pegawai. Yang kami harapkan muncul data semua pegawai. Lalu untuk yang kedua, pilih menu semua bulan, muncul data semua pegawai. Dan untuk yang ketiga, pilih menu tahun dan muncul semua data per tahun. Kemudian, langkah-langkah untuk login ke dalam absen digital. Yang pertama, masukkan username dan password untuk login. Kemudian yang kedua, klik tombol absen untuk melakukan absensi kehadiran pagi. Yang ketiga, klik tombol absen untuk melakukan absen tulang. Dan yang keempat, klik menu setting untuk mengubah username dan password. Dan yang kelima, klik tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Dan untuk bab 4 terdapat penutup, yaitu kesimpulan. Yang telah terlampir semua kapasitas serta kegunaan aplikasi absen digital yang memiliki sisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Aplikasi ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan pada masing-masing sistem serta formnya. Kemudian kesimpulan saya bahwa kapasitas aplikasi absen digital tergantung dari intensitas kita sebagai pengguna. Dan di sini terdapat saran dari kami. Aplikasi absen digital adalah salah satu sarana media yang kita harus mengerti apa yang harus kita pilih dan lakukan menggunakan aplikasi absen digital ini. Kemudian untuk pembaca, diharapkan dari hasil makalah yang terlampir diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah aplikasi absen digital, agar menjadi alternatif yang dapat digunakan dan pertimbangan dari sisi fungsional yang sudah tertera. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan laporan yang dapat saya sampaikan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke pemaparan menu aplikasi dan bagaimana cara penggunaan serta bagaimana cara kinerja aplikasi absen digital tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara penggunaan aplikasi absen ini. Untuk hal pertama yang kita siapkan adalah SAMPP. Seperti yang dapat kalian lihat di sini, kita nyalakan dulu MySQL dan Apache. Dan lalu klik start. Jika sudah ada tulisan stop berarti SAMPP-nya sudah nyala. Selanjutnya di sini juga ada visual code yang di dalamnya berisi coding untuk menjalankan aplikasi absen tersebut. Selanjutnya kita memerlukan Chrome untuk membuka database. Langsung saja kita menuju Chrome. Untuk fungsi dari database ini adalah untuk menyimpan data karyawan baik dari nama, password, ID, dan peran si karyawan tersebut.
Baiklah, selanjutnya kita langsung saja. Saya akan memperlihatkan bagaimana halaman utama pada aplikasi login yang telah kami buat. Kemudian bisa kita lihat, halaman utama pada aplikasi login terdapat username dan juga password. Nah, di sini username-nya sudah saya isi dengan nama saya sendiri yaitu Nafa, dan kemudian password-nya juga sudah saya isi. Setelah itu di bagian bawah terdapat menu yang berwarna biru. Bisa kita klik dan kita langsung dapat masuk ke dalam aplikasi login tersebut. Nah, kemudian jika kita sudah masuk ke dalam aplikasi absen tersebut, kita akan langsung disambut dengan selamat datang admin, karena di sini posisi kita adalah admin. Kemudian kita bisa saja langsung klik OK. Lalu akan muncul halaman web seperti ini. Ini adalah halaman utama untuk para admin, dan admin juga bisa absen di sini. Di sini terdapat tulisan absen masuk. Anda belum absen hari ini, silahkan absen terlebih dahulu. Kemudian pada menu kedua terdapat master data, yang isi di dalamnya ada data pegawai, dan bisa kita lihat di sini ada tambah data di bagian kanan atas yang berwarna hijau, dan kemudian di bawahnya ada nama pegawai, jenis kelamin, nomor HP, email, dan juga tindakan. Nah, kita sebagai admin di sini kita bisa mengubah serta menambah data user dari mengubah nama, jenis kelamin, nomor HP, email, dan juga password. Dan baiklah, kita akan coba menambahkan data pegawai. Di sini ada nama lengkap. Dan langsung aja saya isi dengan nama Aisyah, jenis kelaminnya perempuan, nomor handphonenya, dan juga email. Serta username. Di sini username-nya digunakan untuk login nanti. Username beserta password-nya. Dan langsung saja kita bisa pilih peran, karena di sini si admin menambahkan user, jadi kita pilih saja menu user. Apabila semuanya sudah kita masukkan, kita bisa langsung saja klik simpan, dan apabila ada tulisan sukses data berhasil disimpan, maka data tersebut sudah disimpan dan otomatis masuk ke database. Kemudian di bawah master data terdapat juga data absensi. Nah, di sini kita bisa cek untuk semua user yang masuk dari jam masuk kerja, pulang kerja, pagi, siang, sore, atau malamnya. Kita bisa cek di sini dari awal bulan, awal tahun, hingga akhir tahun, dan semuanya akan jadi satu di dalam rekap di sini. Terus kita cuma tinggal pilih pegawai, siapa namanya, terus kita pilih bulan, dari bulan berapa saja dia absen, lalu dari tahun berapa saja, kita bisa lihat semuanya di sini. Ketika semuanya sudah dicek, kita langsung saja klik tombol yang berwarna hijau dengan tulisan ambil data. Nah, berhubung di sini belum absen, jadi nama dan juga jadwal masuk kerjanya belum terdaftar atau juga belum tersimpan. Dan di bawahnya lagi terdapat menu setting. Nah, di setting ini kita bisa mengubah data user dari A sampai Z, kita bisa rubah semua. Jadi pada menu setting ini, para admin bisa mengupdate serta menghapus data user yang sudah tidak diperlukan. Dan menu ini hanya admin yang dapat login ke dalamnya, sedangkan user tidak bisa masuk ke dalam menu setting ini, karena ini cuma disediakan buat para admin. Nah, kemudian setelah ini kita akan cek aplikasi absen untuk user. Langsung saja kita log out. Kita lanjutkan ke aplikasi absen untuk user. Kita sudah masuk pada menu aplikasi login absen pada
user. Di sini saya masukkan saja username-nya Amin karena tadi saya sudah create atau tambahkan user Amin. Kemudian dengan passwordnya, lalu kita langsung masuk. Ketika ada tulisan selamat datang user, kita harus pencet OK untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian ketika ada tulisan save password, kita klik saja save untuk menyimpan otomatis username dan juga password pada aplikasi login ini. Di dalam menu user hanya terdapat menu home, setting, dan juga logout. Karena user tugasnya hanya melakukan absen pagi dan juga absen pulang. Tidak ada menu edit ataupun menu tambah pegawai karena yang bisa menambahkan semuanya hanyalah admin. Baiklah, untuk selanjutnya di sini terdapat tulisan sapaan, "Halo Amin, Anda belum absen hari ini, silakan absen terlebih dahulu." Kemudian langsung saja kita klik menu absen masuk yang berwarna hijau, lalu akan muncul tulisan ingin absen, lalu kita klik OK, dan akan muncul menu seperti ini. Absen pulang berarti untuk absen masuk kita sudah masuk. Kemudian untuk absen pulang, langsung saja kita klik lagi. Ingin pulang, oke, lalu terima kasih, oke. Kemudian kita bisa lihat di dalam sini data absen bulan Januari. Di nomor 2 ada Amin, jam masuknya, jam pulangnya, dan juga tanggal. Jadi di sini user bisa melihat jadwal jam masuk dan juga jadwal jam pulang yang telah dia lakukan. Kemudian setelah selesai, kita bisa langsung klik keluar atau logout pada aplikasi. Kemudian ketika sudah selesai absen, bagi user bisa saja langsung klik tombol di bagian kiri pada nomor urut ketiga yang bertuliskan sign out atau logout. Kemudian dia akan langsung mengeluarkan tulisan di bagian atas dengan notif berhasil logout. Langsung saja kita pencet OK dan kita akan berhasil keluar. Rekap absen ini sudah tersimpan secara langsung di dalam database. Kemudian kita juga bisa melakukan absen pulang. Jadi pada database nanti, baik dari tanggal, tahun, jam masuk, serta jam pulang kerja karyawan sudah tersimpan. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari aplikasi kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.